23 Agustus 2023, seorang panglima perang dari Saint Petersburg dikabarkan tewas dalam tragedi kecelakaan pesawat di wilayah Tver. Prigozhin tidak sendirian, ia bersama Dmitry Utkin dan 8 korban lainnya. Narasinya jelas, kecelakaan itu kemungkinan besar merupakan masalah teknis pesawat, dan Prigozhin dinyatakan meninggal dunia. Tidak banyak yang bisa dilihat dari pernyataan resmi ini, selain Komite Investigasi Rusia yang sedang menyelidiki kasus kecelakaan dan melakukan identifikasi jenazah. Baik, mari tinggalkan pernyataan membosankan itu. Teka-teki kematian Prigozhin terus memenuhi headline, tak hanya di Rusia, tapi di seluruh surat kabar dunia. Sementara beberapa orang telah mengucapkan belasungkawa, Polandia justru gemetar ketakutan atas kabar tersebut. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Polandia, Wagner akan lebih menakutkan setelah adanya kabar kematian Prigozhin. Mereka bahkan akan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka nantinya akan digunakan sebagai alat provokasi dan tindakan mengerikan lainnya. Secara tidak langsung, Polandia mengisyaratkan adanya skenario lain dari kematian Prigozhin. Beberapa media barat ikut membahas kecelakaan itu dengan rasa ketidakpuasan mereka. Menurut mereka itu cukup aneh karena kejadian itu terjadi tepat 2 bulan setelah Prigozhin memimpin sinetron pemberontakan melawan Kremlin. Ditambah tidak ada kejelasan mengenai detailnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Prigozhin dan Utkin tidak berada dalam penerbangan naas itu. Terlalu sedikit informasi yang diketahui, namun faktanya, kita mengetahui bahwa salah satu dari 2 jet pribadinya jatuh, yang berarti satu lagi mendarat dengan selamat. Dan jika itu benar, mungkin mereka akan kembali berada dalam bayang-bayang selamanya. Dan tentu, kita hanya akan mengetahui cerita resminya. Skenario lain bisa jadi itu adalah dalam tanda kutip pekerjaan orang dalam yang membuat Prigozhin dan Utkin harus meninggalkan nama mereka saat ini untuk rencana yang lebih besar, yaitu muncul kembali dengan nama dan penampilan baru untuk kemudian mengabdi pada Putin. Dan mereka masih bisa menggunakan Wagner untuk beroperasi di belakang layar, kata Marina Myron kepada Newsweek. Sergei Markelov, seorang ilmuwan politik, juga ikut menyatakan keanehan dalam peristiwa itu dan mengatakan, sangat tidak mungkin bahwa layanan pers Prigozhin tidak mengetahui semua rencana dan pergerakan bosnya. Anehnya lagi, mereka justru menulis dan menyebarkan informasi dari kutipan perkataan orang lain. Seharusnya mereka menjadi yang pertama mengetahui apakah Prigozhin ada di dalam pesawat itu atau tidak. Sementara itu, saluran Telegram zona abu-abu yang pertama melaporkan kejadian ini secara tidak sengaja menulis bahwa pesawat kedua milik Prigozhin masih utuh. Pesawat itu dikatakan berputar-putar di atas Moskow dan kemudian mendarat di Bandara Vnukovo. Sebelum akhirnya, saluran tersebut beraktivitas sesuai briefing. Seorang konsultan politik terkemuka yang dekat dengan Kremlin, Yevgeny Minsenko, dalam surat kabar Moskovsky Komsomolets, bahkan menyamakan misteri kematian Prigozhin dengan misteri kematian mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Prigozhin adalah seorang pecinta teater dan ahli tipu daya ala Houdini. Setelah memilih keluar dari bayang-bayang dan muncul sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, penampilan publiknya sangat kontroversial dan sangat dramatis. Tentu, itulah caranya mempermainkan situasi, menari di atas konflik, dan memainkan biola sebelum berperang. Dengan kenyataan seperti itu, maka tak heran bahwa Wagner juga disebut sebagai musisi. Peristiwa aneh lainnya dapat dilihat semua orang ketika Prigozhin melakukan aksi pemberontakan terhadap Moskow, di mana dampak buruknya sangat tidak jelas. Prigozhin disebut pengkhianat oleh Putin, namun di sisi lain, ia justru ditawari jalan keluar ke Belarusia, dan faktanya, ia masih di Rusia. Menurut juru bicara Putin, Dmitry Peskov, ia bahkan sempat bertemu dengan Putin di Kremlin, di saat seharusnya ia dihukum atas pemberontakannya. Dapat dikatakan bahwa Dmitry Peskov adalah salah satu orang di Kremlin yang selalu berkata apa adanya, sekaligus orang yang selalu terlambat dalam menerima briefing. Tidak ingin mengulangi kesalahan dalam pernyataannya yang dapat membocorkan rencana Putin. Kali ini Peskov mengunci rapat mulutnya dan mengomentari tentang masa depan Wagner hanya dengan satu kalimat kunci, "Saya tidak tahu." Sementara aktor lainnya di balik kematian Prigozhin, yaitu Lukashenko, terus memainkan perannya sebagai negosiator dan pembujuk, bahkan hingga kabar kematian Prigozhin. Dalam wawancara terbarunya tentang kabar kematian Prigozhin, Lukashenko mengatakan bahwa ia terus membujuk Prigozhin hingga akhir untuk tunduk dan mengakui kesalahannya pada Putin. Dan tentang kematian Prigozhin, Lukashenko mengatakan ketidaktahuannya dan mengucapkan sebuah kalimat isyarat. Ini halus,
Ini sangat halus. Tampaknya segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, di mana penyebab kecelakaan pesawat itu akan terus berada di zona abu-abu. Konspirasi tentang kematian Prigozhin terus mencuat. Beberapa tidak percaya tentang tindakan otopsi yang sedang berjalan, yang dikatakan tidak akan menghasilkan apapun. Pemeriksaan dan pencocokan DNA hanya akan berakhir sia-sia, karena seluruh anggota keluarga korban dikatakan telah dibubarkan ke berbagai negara dan menghilang dengan paspor lain. Sedangkan untuk pencarian kotak hitam pesawat, diprediksi tidak akan ditemukan, karena kelompok pencari Wagner dipercaya telah disiapkan untuk menyisir area jatuhnya pesawat demi mengamankan kotak tersebut. Semakin berlalunya waktu, akan semakin besar perasaan setiap orang untuk menyadari bahwa apa yang terjadi adalah tipuan besar dari Evgeny Prigozhin. Teori konspirasi tentang jatuhnya pesawat bos Wagner memang bukan main-main. Ini diprediksi juga telah dibahas di tingkat Badan Intelijen Barat. Ya, Prigozhin harus meninggalkan kehidupannya sebagai orang Rusia, mungkin selamanya. Namun dalam 4 hingga 6 bulan ke depan, ia mungkin akan muncul dengan penampilan berbeda, dan tentu akan fokus bekerja di Afrika. Selanjutnya kabar yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya juga muncul, yang mengatakan bahwa pesawat kedua yang diduga membawa Prigozhin mendarat di lapangan terbang militer dalam kondisi kosong. Hanya ada anak buah pesawat dan 2 warga negara Republik Afrika Tengah. Lagi-lagi, Prigozhin dan Utkin tidak ditemukan. Setelah 12 jam ditahan di lapangan terbang militer, pesawat ini akhirnya terbang ke Baku. Dan saat ini diketahui sudah berada di Turki untuk kemudian melakukan penerbangan bisnis lainnya. Namun lagi-lagi, setiap orang memiliki versinya, dan semua itu tidak dapat dikonfirmasi kejelasannya. Inilah teori konspirasi. Kedepannya semua orang akan terpaksa menerima informasi resminya. Dan dengan keterbatasan ini, semua orang hanya perlu mengikuti seni pertunjukan ini. Absolutно.